Oke, di sisa jam ini kita akan membahas terkait dengan isu-isu lingkungan ya. Yang topik pertamanya adalah terkait dengan kesehatan lingkungan di Indonesia. Coba perhatikan gambar di layar. Itu gambar apa itu? Kira-kira kondisi kelasnya bagaimana? Banyak sampah ya di situ ya. Kira-kira kalau kelas kalian begitu? Nyaman. Bagaimana? Tentunya tidak nyaman ya, karena banyak sampah, terus kotor. Kira-kira kalau kelas kalian seperti itu, apa sih tindakan yang akan kalian lakukan? Yang benar. Sesuai pengalaman itu. Nah, tujuan belajarnya yang pertama yaitu nanti kita akan mengaitkan kasus-kasus di lingkungan sekitar, seperti contohnya penyebaran penyakit, ada kebersihan air dan juga pengelolaan sampah dengan pentingnya menjaga kesehatan lingkungan. Yang kedua nanti kita dapat merumuskan solusi sederhana berdasarkan pengalaman dan kondisi lingkungan sekitar kita yang berkaitan dengan kesehatan lingkungan dengan benar. Nah, gambar apa ini? Ya, banjir ya. Kira-kira penyebab banjir itu apa ya? Selain sampah? Ya, penebangan pohon secara liar juga menyebabkan. Terus apa lagi? Hujan yang cukup deras itu juga dapat menimbulkan banjir. Nah, kalau terjadi banjir, kira-kira ada dampaknya tidak? Contohnya apa? Itu anak kecil. Apa? Dapat menyebabkan berbagai penyakit ya. Contoh apa? Ya, demam, malaria, apalagi diare, korea, dan lain-lain. Kalau seperti itu solusinya bagaimana? Ya, menjaga lingkungan, tidak membuang sampah sembarangan, ya. Iya, betul. Nah, coba perhatikan sini ada gambar terkait dengan penyebaran penyakit berbasis lingkungan. Di sini saya menampilkan salah satunya yaitu adalah TBC atau tuberkulosis. Ya. Jadi TBC ini merupakan salah satu penyakit menular. Nah, dia ini adalah juga penyakit yang cukup mematikan, bahkan dia peringkat kedua ya mematikan di dunia. Nah, yang satunya nanti silahkan dicari di Google. Ya, ini jadi kasus TB itu di Indonesia itu setiap tahun itu semakin meningkat ya. Nah, penyebabnya apa? Kira-kira apakah berkaitan dengan lingkungan? Tentunya iya ya. Nah, ini jadi TBC itu adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri, bukan virus. Nah, bakterinya namanya apa? Bakterinya namanya adalah Mycobacterium tuberculosis. Ya, dia penyebarannya itu melalui udara. Jadi kalau batuk secara sembarangan atau membuang dahak ya, dia secara sembarangan dia dapat menular. Ya. Nah, untuk lingkungan, nah ini ketika lingkungan padat penduduk, seperti kita lihat ya kalau di sekitar situ Sungai Progo itu ya, dia kan tempatnya rapat-rapat ya, rumah tempat tinggalnya.
lingkungan padat penduduk, juga ventilasi udara yang buruk, dan juga sanitasi yang tidak memadai itu dapat menjadikan faktor resiko yang terkena penyakit TB. Kemudian tindakan pencegahannya bagaimana? Nah, tentunya yang pertama adalah membiasakan kebersihan seperti mencuci tangan dan menggunakan masker ya. Yang kedua, menjaga sirkulasi udara yang baik di rumah dan juga tempat umum. Dan yang ketiga, menggunakan alat makan dan minum pribadi. Jadi alat makan itu tidak dicampur. Satu orang menggunakan alat yang berbeda ya. Itu adalah salah satu contoh dari tindakan pencegahan TBC. Nah, kalau sudah terkena bagaimana Bu? Nah, contohnya saya ya. Saya sudah pernah mengalami penyakit ini. Nah, ketika itu, saya itu kan awal mulanya itu rasanya demam, kemudian kalau malam itu berkeringat ya, tapi saya itu tidak batuk. Setelah itu saya itu periksa ke dokter. Nah, dari dokter saya disuruh untuk scan MRI. Nah, kemudian ternyata saya kemudian dirujuk di spesialis paru. Nah, di spesialis paru tersebut kemudian saya dinyatakan mengalami itu TBC seperti itu. Kemudian saya menjalani pengobatan selama 6 bulan. Nah, ketika kita sudah terjangkit penyakit tersebut, ini ya. Ketika kita sudah terjangkit penyakit tersebut, maka kita harus menyadari bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Nah, jangan kalau di kamar itu kan harus ada ventilasi ya. Jangan sampai ada jendela tetapi tidak pernah dibuka. Karena kalau jendela itu tidak pernah dibuka, nanti dia tempatnya akan lembab. Nah, kalau tempatnya lembab bagaimana? Bakteri akan mudah berkembang dan juga dia akan dapat masuk ke tubuh kita ya. Entah itu bakteri apa. Nah, seperti itu. Selanjutnya, ini ada pertanyaan reflektif. Silahkan kalian jawab 3 pertanyaan ini di buku tugas atau catatan. Setelah itu, kalian diskusikan dengan rekan ganggu kalian. Yang pertama, apa masalah lingkungan yang paling sering kamu lihat di sekitar rumahmu? Coba tuliskan 1 saja masalah lingkungan yang paling sering kalian temui di sekitar rumah. Yang kedua, nanti bagaimana masalah tersebut berdampak pada kesehatan masyarakat. Yang ketiga, nanti apa tindakan atau solusi sederhana yang dapat kamu dan keluargamu lakukan untuk mengatasinya. Gitu. Jawabannya saja.
Sudah? Nah, jika sudah, silakan kalian baca milik punya teman kalian ya. Kira-kira masalahnya apakah sama atau berbeda? Silakan dibaca milik teman sebangku kalian yang kalian ajak diskusi tadi. Sambil dikoreksi.
Nggak iso buka PPT. Oh,
Coba kita perhatikan sebentar. Ya, tadi saya sudah berkeliling untuk mengecek hasil pekerjaan kalian terkait dengan masalah lingkungan apa yang ada di sekitar tempat tinggal ataupun di sekitar sekolah ya. Jadi terkait dengan penyakit berbasis lingkungan. Nah, jadi ia adalah penyakit yang disebabkan oleh faktor lingkungan yang tidak sehat. Nah, seperti tadi ya, ada air yang tercemar, kemudian limbah yang tidak terkelola, dan juga sanitasi yang buruk. Nah, faktor lingkungan ini dapat berperan, ya, dia dapat berperan sebagai apa? Berperan untuk menyebabkan penyakit tersebut ya. Jadi dia merupakan yang pertama yaitu sumber penyakit. Air yang kotor, nah itu kan mengandung banyak bakteri berbahaya. Yang kedua, dia menjadi media transmisi seperti nyamuk, kemudian lalat dan juga hewan lainnya yang dapat membawa penyakit. Yang ketiga itu sebagai penunjang. Nah, kondisi lingkungan yang lembab, kotor atau tidak memiliki ventilasi yang baik, nah itu juga dapat menyebabkan penyebaran penyakit. Yang selanjutnya yaitu ketersediaan air bersih. Nah, jadi coba nanti kalian perhatikan ya, air di rumah kalian itu bagaimana? Apakah dia berbau atau tidak berwarna atau memiliki rasa apa? Nah, jadi air yang kita konsumsi itu merupakan sebuah kebutuhan dasar ya. Tetapi juga tidak semua air itu layak untuk dikonsumsi. Nah, air minum yang aman itu harus memenuhi kriteria seperti ini. Yang pertama yaitu adalah kriteria fisik. Nah, jadi airnya itu tidak berbau, tidak berwarna dan juga tidak berasa. Yang kedua, kriteria mikrobiologi. Nah, dia bebas dari bakteri atau mikroba penyebab penyakit. Perhatikan. Yang ketiga yaitu kriteria kimia, dia tidak mengandung zat kimia berbahaya seperti logam berat. Yang keempat, kriteria radioaktif, dia tidak melebihi ambang batas kandungan zat radioaktif. Terakhir terkait dengan pembuangan dan pengelolaan sampah. Nah, jadi sampah yang tidak dikelola dengan baik itu dapat menyebabkan berbagai masalah. Contohnya yang pertama yaitu menyumbat saluran air dan tadi yang menyebabkan banjir. Yang kedua menjadi sarang penyakit akibat perkembangbiakan nyamuk dan lalat. Yang ketiga meningkatkan kasus demam berdarah, diare, dan ISPA. ISPA itu apa? Infeksi saluran pernafasan anak, terutama saat musim hujan. Nah, caranya bagaimana? Dengan langkah-langkah sanitasi yang baik. Contohnya yang pertama yaitu memilah sampah organik dan anorganik, kemudian membuat kompos dari sampah organik, dan yang ketiga membuang sampah di tempat yang telah disediakan. Untuk sampah anorganik bagaimana? Biasanya kita buat menjadi apa? Ekobrik, kalian tahu? Iya. Coba mari kita simpulkan pembelajaran kali ini. Nah, yang pertama terkait dengan penyakit berbasis lingkungan. Jadi dia disebabkan oleh apa tadi? Air yang tercemar, ya, kotor. Kemudian sampah yang tidak terkelola dan juga sanitasi yang buruk. Kemudian pencegahannya bagaimana? Ya, menyediakan air yang bersih, kemudian pengelolaan sampah, kebersihan lingkungan, dan juga edukasi kebiasaan yang sehat. Yang ketiga terkait dengan kerjasama individu dan masyarakat. Jadi semua itu saling bergotong royong ya untuk menciptakan lingkungan yang sehat. Tapi bisa dimulai dari diri kita terlebih
diri kita terlebih dahulu untuk tidak membuang sampah sembarangan. Coba perhatikan di situ ada sampah ya. Itu apa itu? Coba diambil kemudian kalau tidak penting itu dibuang karena itu sampah. Itu ya. Terakhir mari kita refleksikan kegiatan pembelajaran. Apa yang akan kalian lakukan setelah mengikuti pembelajaran kali ini? Ya, buang sampah pada tempatnya. Tadi ada sampah di situ ya, silakan nanti dibuang. Atau nanti kalau ada sampah di kelas jangan dibuang di laci ya. Pasti lacinya banyak sampahnya tuh. Oke, yang kedua, hal apa yang masih kurang dipahami? Ya, apa? Tidak. Karena ini materi yang cukup mudah ya. Kalian kalau menemui soal yang seperti ini cukup dipahami kalimatnya saja ya. Ini karena kan berdasarkan logika dan hati nurani kita ya. Oke, sudah. Oke, karena waktunya sudah mau istirahat ya, saya akhiri kegiatan pembelajaran kali ini. Terima kasih karena sudah melaksanakan ulangan harian Subbab Bioteknologi dengan baik. Kemudian untuk pertemuan yang selanjutnya kita masih membahas terkait isu-isu lingkungan. Jadi nanti silakan dibaca-baca terlebih dahulu buku paketnya terkait pemanasan global dan materi selanjutnya. Oke, saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.